Perang sudah berakhir. Setelah bertahun-tahun konflik yang menghancurkan, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Kota-kota Jepang hancur lebur, menjadi puing-puing yang berasap. Serangan udara tanpa henti telah mengubah lanskap perkotaan menjadi gurun yang sunyi. Tokyo, ibu kota kekaisaran, Osaka, pusat industri yang ramai, Nagoya, pusat manufaktur utama, semuanya luluh lantak, rata dengan tanah. Infrastruktur penting hancur, melumpuhkan kemampuan negara untuk berfungsi. Oleh bom api dan ledakan atom, Hiroshima dan Nagasaki menjadi simbol kengerian perang nuklir. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka dalam semalam. Berkeliaran di jalanan mencari makanan dan tempat berlindung. Keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan. Pemerintahan kekaisaran tidak berdaya, tidak mampu memberikan bantuan yang memadai kepada rakyatnya. Wewenangnya digantikan oleh pendudukan Amerika yang datang, di bawah kepemimpinan Jenderal MacArthur. Kaisar yang dulunya dianggap suci, sebagai keturunan dewa, kini hanya menjadi simbol, sebuah tokoh yang kehilangan kekuatan dan pengaruhnya. Tentara dan warga sipil yang kembali, setelah bertahun-tahun berperang di luar negeri, menemukan negara yang tidak mampu menopang mereka, sebuah ekonomi yang hancur dan masyarakat yang berjuang, menghadapi kelaparan dan keputusasaan. Ransum makanan sangat sedikit, dan banyak yang kelaparan. Janji-janji besar kekaisaran telah lenyap, terungkap sebagai kebohongan di tengah kehancuran, menjadi kemiskinan dan rasa malu nasional. Mimpi-mimpi kejayaan telah berubah menjadi debu, semangat rakyat hancur, masa depan tidak pasti. Jepang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah titik nol bagi perjalanan panjang Jepang menuju pemulihan. Sebuah perjalanan yang bertahun-tahun untuk diselesaikan. Setelah perang, ekonomi Jepang lumpuh, pabrik-pabrik hancur, makanan langka, dan armada laut tenggelam, penjatahan runtuh, dan jutaan orang menghadapi kelaparan. Pasar gelap berkembang pesat, karena keluarga menukarkan harta benda terakhir mereka untuk makanan. Gizi buruk dan penyakit menyebar, dan anak-anak yatim piatu berkeliaran di jalanan. Pengangguran melonjak, kejahatan meningkat, dan struktur keluarga tradisional runtuh. Pemerintah tampak tidak berdaya, dan harapan memudar. Ini adalah kondisi Kyodatsu, sebuah bangsa yang kelelahan, lapar dan putus asa. Kelangsungan hidup Jepang di ujung tanduk. Di tengah kekacauan dan kehancuran akibat perang, datanglah pendudukan sekutu. Pendudukan ini dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah komando Jenderal MacArthur, yang memainkan peran sentral dalam membentuk kembali Jepang pasca perang. Misinya sangat jelas, demilitarisasi, demokratisasi, dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Militer Jepang dibubarkan sepenuhnya, mengakhiri ambisi ekspansionisnya. Para penjahat perang diadili atas tindakan mereka selama konflik, dan konstitusi baru menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, yang menjadi landasan bagi Jepang modern. Kaisar kehilangan status ilahinya, menjadi simbol persatuan nasional dan budaya. Bantuan es, makanan, obat-obatan dan pasokan vital lainnya, membantu mencegah kelaparan dan meringankan penderitaan rakyat Jepang. Reformasi ekonomi yang komprehensif membubarkan konglomerat zaibatsu yang kuat dan mendistribusikan kembali tanah kepada petani, memberikan mereka kesempatan untuk memiliki dan mengolah lahan mereka sendiri. Perubahan transformatif ini memberdayakan rakyat biasa, meningkatkan produksi pangan secara signifikan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendudukan sekutu meletakkan dasar yang kuat bagi pemulihan ekonomi dan sosial Jepang, menjauhkannya secara permanen dari jalan militerisme yang merusak. Era baru yang penuh harapan dan peluang dimulai bagi bangsa Jepang. Saat reformasi berjalan, Jepang menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali ekonominya yang hancur akibat perang. Pemerintah Jepang menyusun strategi ekonomi baru yang ambisius. Rencana ini dirancang untuk memandu negara menuju pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perang Korea, meskipun tragis, membawa gelombang pesanan militer AS yang tak terduga. Pesanan ini menyuntikkan modal yang sangat dibutuhkan, dan secara efektif menghidupkan kembali industri-industri yang sebelumnya lesu. Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri, atau MII, memainkan peran penting dalam memandu pertumbuhan, dengan berfokus pada industri dasar seperti baja, pembuatan kapal, yang menjadi tulang punggung perdagangan,
dan elektronik, sektor yang menjanjikan untuk masa depan. Pemerintah secara aktif mendukung industri-industri utama ini dengan memberikan pinjaman lunak dan perlindungan dari persaingan asing. Strategi ini bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, berbasis ekspor barang-barang berkualitas tinggi, investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, menciptakan tenaga kerja terampil dan berdedikasi, yang membantu menutup kesenjangan teknologi dengan negara-negara industri maju. Perusahaan-perusahaan Jepang memupuk loyalitas karyawan dan stabilitas jangka panjang, sementara para pekerja menunjukkan tingkat dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan tenaga kerja ini mendorong industrialisasi yang cepat dan efisien. Dengan fondasi yang kuat dan strategi yang jelas, mesin ekonomi Jepang siap untuk keajaiban yang akan datang. Dalam 2 dekade, Jepang berubah menjadi kekuatan ekonomi global. Made in Japan menjadi tanda kualitas dan inovasi. Olimpiade Tokyo 94 debut peluru melambangkan kebangkitan Jepang. Etos kerja dan persatuan bangsa mendorong kebangkitannya. Pada tahun 1970-an, Jepang adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan perusahaan seperti Sony dan Toyota memimpin. Metode manufaktur Jepang menetapkan standar global. Dari abu menjadi kemakmuran, pemulihan Jepang adalah bukti ketahanan dan penemuan kembali. Keajaiban Jepang lahir dari reruntuhan perang.